Di video kali ini gue bakalan review iOS 26.0.1 di iPhone paling mininya Apple, yaitu iPhone SE generasi kedua, SE 2020. Sekarang gue udah pakai iOS 26.0.1 yang udah gue pakai kurang lebih hampir beberapa minggu. Dan gue bakal review bagaimana HP sekecil ini dengan chip A13 Bionic-nya dan RAM cuma 3GB dan baterainya 1800 mAh. Apakah HP ini bisa mengoptimalkan iOS 26? Untuk baterai health-nya di sini sudah servis ya, dan kalian bisa lihat ini dia pengalaman gue menggunakan iOS 26.0.1 yang udah gue update dari iOS sebelumnya, ini masih iOS 17. Untuk iOS versi sekarang 23A 355 yang gue rasakan di iPhone SE generasi kedua ini, iOS 26 yang pertama ini masih cukup berjalan optimal meskipun HP ini masih menggunakan home button, berbeda dengan generasi iPhone lainnya yang sudah enggak pakai home button lagi. Apakah dia bisa optimal ngejalanin iOS 26-nya? Untuk iOS 26.0.1 yang gue pakai sekarang ini versinya ada di 23A 355 nih. Yang gue rasakan iOS 26 ini di iPhone SE 2026 untuk semua animasi transisi terasa fluid banget dan gak ada kendala. Animasi seperti UI glass-nya juga sangat-sangat seamless dan hampir gak ada nge-lag sama sekali, apalagi ngehang belum gue nemuin sih di iPhone SE 2020 ini. Meskipun ini adalah iPhone yang kecil, dia punya RAM yang gak terlalu besar serta baterai yang kurang besar, ya menurut gue HP ini masih tetap bisa ngejalanin sih. Balik lagi, meskipun HP ini masih menggunakan tombol home button, iya kan, tapi fitur-fitur yang lainnya itu masih tetap lengkap. Kayak misalkan kalian tetap bisa ganti color icon, terusnya ganti ukuran icon dan lain-lain. Untuk fitur kamera juga tetap kebagian. Kalian gak akan mengalami kendala saat perpindahan kamera depan dan kamera belakang. Jadi tetap sangat smooth. Untuk animasi setting kameranya juga kalian tetap ngerasain yang namanya smooth banget ya. Perpindahan, nyalain flash dan lain-lain masih terasa sangat seamless. Jadi kalian nggak bakal dapetin frame drop, nggak bakal dapetin nge-lag atau nge-hang di iPhone SE generasi 2020 ini. Untuk buka folder, animasinya terasa lancar, buka tutup aplikasi juga nggak ada nge-lag sama sekali, masih cepet banget ya untuk open aplikasi juga. Scroll juga enak dan nggak ada macet-macet sama sekali. Mungkin karena ini LCD-nya yang digunakan masih LCD original ya. Untuk dipakai main game, buka game juga ini sama sekali nggak ada perbedaan. Masih sama-sama cepet banget kok. Ya mungkin kalau dipakai main game memang consumption baterainya ini ya cukup berbeda ya. Kalau bisa dibilang sih ya lebih boros dari iOS sebelumnya. Tapi nggak akan jadi masalah sih menurut gue, karena kan emang HP ini emang gak sepenuhnya dipakai buat main game. Untuk penggunaan daily kayak buka sosmed semua lancar, animasinya gak ada kendala. Terusnya juga untuk Apple Music ini seperti iPhone generasi yang baru ya. Semua terasa sangat ringan dan smooth. Di bagian bar bawahnya juga liquid UI glass-nya terasa sangat smooth banget. Perpindahannya seamless dan hampir fluid banget, gak ada kendala ya di sini. Ya lagi-lagi meskipun HP ini HP mininya iPhone, tapi dia memang punya chip yang menurut gue ini nggak bisa dibilang chip yang abal-abal. HP yang kentang itu nggak masuk kategori situ sih. Untuk animasi lainnya kayak misalkan gede kecilin jam, kalian lihat di sini nih, gue bolak-balik naik turunin terasa smooth banget kan, fluid banget kan, nggak ada kendala seperti patah, macet atau ngehang bahkan. Ya tapi lama-lama emang kerasa cukup agak cepet anget sih di iOS 26 ini guys. Untuk ganti wallpaper, ganti bagian jam ini gak ada kendala sama sekali ya. Jadi menurut gue ini masih sangat-sangat oke lah untuk dipakai di iOS 26. Gak sampai yang bener-bener ini ngehang dan gak kuat dipaksain kayak gitu. Dan menurut gue iOS 26.0.1 ini juga jauh lebih optimal dari 26 yang awal-awal rilis ya guys. Jadi kalian gak perlu takut lagi nih buat kalian yang mengalami kendala kayak wifi sering disconnect, sinyal yang hilang. Mungkin di iOS 26.0.1 itu bakal ngefix bug-bug seperti itu.
Awalnya gue juga agak ragu sih, apakah iPhone yang masih ada home buttonnya kayak gini kalau di upgrade ke iOS 26 bakalan bisa nampilin animasi yang sama, liquid UI glass yang sama, atau bahkan nanti jadi berbeda. Tapi overall sih sama aja, nggak ada bedanya. Bahkan menurut gue ini hampir mirip dengan iPhone generasi lainnya. Nggak ada perbedaan sama sekali, fitur juga nggak ada yang dibedain, semua bisa kalian nikmatin. Meskipun HP kalian masih menggunakan tombol home button, tapi fitur yang ada di iPhone generasi terbaru ini masih oke dan bisa dioptimalkan. Ya ini menurut gue sih cukup optimal ya di iPhone SE generasi 2020 ini. Untuk animasi lainnya juga, seperti kalian mau misalkan ganti ukuran icon, itu bisa ya. Kalian bisa customize home kalian di sini juga bisa, ganti warna icon kalian juga bisa, dari dark, light, terusnya clear, thin, itu juga bisa dan gak ada kendala. Kalau kalian scroll-scroll kayak gini juga, ini semua terasa sangat smooth banget perpindahan warna dan temanya. Menurut gue ini masih cukup optimal ya, dan masih bisa dijalanin secara optimal di iPhone SE 2020 ini. Memang ada kekurangannya di bagian sektor konsumsi baterai, karena HP ini punya baterai health 79% dan kapasitas baterai yang cuma 1800 mAh. Ini lumayan cukup jadi beban sih kalau misalkan kalian install iOS 26. Bebannya bukan di prosesor atau di RAM, tapi di baterai, karena kan di iOS 26 ini punya liquid UI glass yang bener-bener banyak banget animasinya. Di bagian manapun dia ada animasi, di bagian kayak hal kecil di widget gini juga dia bisa nge-scroll pakai animasi kayak gini. Terasa sangat ringan banget sih di iPhone SE generasi 2020 ini. Tapi ya memakan baterai yang cukup lumayan. Apalagi kalau kalian dipakai buat main game. Contohnya ini kayak main game-game ringan aja, HP ini bisa memakan baterai kurang lebih tuh 20%-an dalam beberapa menit main. Kalau misalkan kalian tesnya main kayak Mobile Legends, itu dia bisa ngabisin hampir 50% dalam satu kali match. Dan menurut gue itu sih lumayan sangat boros banget ya konsumsinya. Ya tapi kan HP ini emang gak sepenuhnya dibikin buat orang main game ya. Paling ya kayak tipis-tipis aja. Untuk main game pun kayak Mobile Legends, main gaming casual, ini kan bisa dapetin frame rate yang stabil dan gak ada frame drop sama sekali di iOS ini. Kalian bisa setting ke rata kanan juga gak ada masalah. Untuk masuk ke dalam gamenya pun terasa sangat cepet banget. Untuk kekurangannya cuman hanya di sektor baterai konsumsinya aja yang lebih boros dari iOS sebelumnya. Untuk kesimpulannya, overall iPhone SE 2020 ini dia punya chip yang menurut gue masih bisa ngehandle buat iOS 26. Karena chipnya A13, RAM-nya juga 3GB, cuman dari konsumsi baterainya aja yang menurut gue ini masih harus dipikirin sih. Apakah sebaiknya kalian update ke iOS 26, atau kalau yang kalian udah terlanjur update, apakah ya udah dibiarin aja, kalian mending upgrade HP-nya. Menurut gue sih ini masih jadi sebuah pertimbangan buat kalian ya kalau yang belum upgrade karena memikirkan konsumsi baterai. Tapi kalau misalnya kalian upgrade, kalian nggak bisa dapetin fasilitas-fasilitas lain yang nggak ada di iOS sebelumnya nih guys. Menurut gue sih ini masih bisa jalanin secara optimal ya iOS 26 ini di iPhone SE 2020. Cuman ya untuk konsumsi baterainya kalian harus bisa menerima resikonya kayak gitulah. Kalau gue sih nggak masalah ya, karena emang dipakai harian juga masih oke. Buat foto video juga nggak ada kendala. HP-nya juga nggak terjadi ngehang sama sekali. Oke, jadi kayak gitu aja dulu videonya. Kalian bisa pikirin sebaiknya upgrade ke iOS 26 atau enggak, atau kalian ada yang mengalami masalah yang lebih serius di iOS 26 ini pada iPhone SE generasi 2020 kalian. Jangan lupa tulis di kolom komentar, like, comment, subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.